A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Geraha Mu'alaf yang ada di rumah dan di mana saja berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi untuk kembali mengulas tentang suatu topik yang sangat menarik ya. Yang pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk menghadirkan narasumber yang punya kapasitas untuk menjelaskan tentang arti dari naskah Perjanjian Baru berbahasa Yunani ya, sehubungan dengan nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalamnya. Nah, sesungguhnya kebenaran suatu agama itu bisa kita lihat dari kitab sucinya. Apakah kitab suci itu berasal dari Tuhan ataukah bukan, itu bisa kita lihat dari kitab sucinya. Nah, jika suatu kitab suci itu terdapat kontradiksi yang banyak di dalamnya, sedikit ataupun banyak, itu bukanlah kitab suci, melainkan sudah hilang kesuciannya dan tidak suci lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk membahas ya tentang penjelasan-penjelasan di dalam naskah Perjanjian Baru ya. Dan pada topik ini kita akan kembali untuk melihat naskah dari Greek text ya di dalam Injil Yohanes yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-15 dan juga pasal ke-8 ayat 58, pasal ke-17 ayat 5 dan 17 ayat ke-24 yang kesemuanya itu adalah berasal dari Injil Yohanes ya. Pemirsa yang ada di rumah, silakan untuk lebih jelasnya pemirsa bisa melihat di dalam Injil Yohanes ya. Jadi sekarang sudah mudah kita bisa mendownload ya di internet ya. Bisa juga kita download. Untuk lebih lengkap itu bisa kita download yaitu Alkitab Sabda ya. Di situ lengkap ada teks Perjanjian Baru berbahasa Arab, berbahasa Yunani, dan juga tentu saja berbahasa Indonesia yang terdiri dari bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, termasuk bahasa Aceh ya. Langsung saja pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali untuk memperkenalkan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ustadz Tatang Sutisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya hari ini Ustadz ya. Iya. Ya. Baik Ustadz, Bisa langsung dimulai. saja Ustadz. Ya, kita akan kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Tolong Ustadz jelaskan ya makna naskah Perjanjian Baru berbahasa Yunani ya, Greek, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal ke-1 ayat 15, pasal ke-8 ayat 58, pasal ke-17 ayat 5, dan pasal 17 ayat ke-24. Baik Ustadz, tempat dan waktu kami persilahkan dengan hormat untuk menjelaskan rincian ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima berikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Itu adalah akun saya, akun channel saya, Bapak dari Gerai Tak Bernama. Pada kesempatan ini saya akan mencoba tafsir Yohanes pasal 1 ayat 15 dan pasal 1 ayat 30. Yohanes pasal 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku,
sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat ini sering disalahpahami oleh kaum Kristiani. Yang dimaksud dengan Yesus ada sebelum Yohanes, ini kan ada orangnya. Tetapi Yesus ada sebelum Yohanes memberikan kesaksian. Ini kita bisa dilihat di kata terakhir, di kalimat terakhir, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah ego. Ego dalam leksikon Yunani nomornya adalah 1473. Itu yang dimaksud dengan sebab dia telah ada sebelum aku, atau Yesus telah ada sebelum aku. Maksudnya adalah Yesus telah ada sebelum aku memberi kesaksian. Karena di leksikon Yunani ego nomor 1473 diartikan juga adalah ku katakan atau ku beritahukan. Silakan dilihat di layar. Di situ aku yang dimaksud di situ adalah memberi kesaksian. Jadi bisa disebutkan sebab dia telah ada sebelum ku katakan. Jadi aku di situ ku katakan, atau sebab dia telah ada sebelum ku beritahu. Jadi sebelum Yohanes memberitahu kepada orang Israel, Yesus sudah ada. Ini bisa dilihat di pasal Yohanes 1 ayat 30 sampai 32 yang artinya, dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian. Jadi jelas, yang dimaksud dengan Yesus ada sebelum Yohanes bukan ada dari dahulu kala, bukan. Tetapi Yesus ada sebelum Yohanes menyatakan kepada Israel bahwa Yesus itulah nabi yang akan datang untuk orang Israel. Jadi yang dimaksud dengan ego di situ adalah aku memberi kesaksian. Karena di leksikonnya disebutkan di situ, selain berarti ego, berarti aku, juga berarti ku katakan dan ku beritahukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang Yohanes pasal 17 ayat 5 dan Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes pasal 17 ayat 5 artinya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu. Sebab sebelum dunia ada, saya ulangi ya, Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini yang dimaksud dengan sebelum dunia ada, bukannya alam dunia ini, tetapi orang Israel. Yang dimaksud dengan dunia oleh Yesus adalah orang Israel. Ini kita bisa lihat di pasal sebentar. Jadi yang dimaksud dengan dunia oleh Yesus adalah orang-orang Yahudi. Ini dilihat dari Yohanes pasal 15 ayat 21. Itu yang dimaksud dengan dunia oleh Yesus.
Jadi yang di hadapan Bapa sebelum dunia diciptakan, itu bukannya dunia diciptakan, tetapi dunia diberikan. Yaitu murid-murid Yesus diberikan kepadanya. Murid-murid Yesus itu berasal dari dunia yang dipilihnya, bukan asalnya berasal dari dunia. Yaitu dilihat di Yohanes pasal 15 ayat 18. Itu murid-murid Yesus berasal dari dunia. Tetapi setelah murid-murid Yesus mengenal Allah yang Yesus, mereka bertanya lagi. Itu di Yohanes 15 ayat 18 ada jelas di situ bahwa murid Yohanes sudah bukan dari dunia lagi karena sudah mengenal yang mengutus Yesus. Orang Yahudi berasal dari dunia dan Yesus bukan berasal dari dunia. Ini bisa dilihat Yohanes pasal 8 ayat 23. Dan dunia menurut Yesus adalah mereka yang tidak mengenal Dia yang telah mengutus Yesus, yaitu yang orang Yahudi. Itu sudah saya sebutkan tadi di Yohanes pasal 15 ayat 21. Jadi kemuliaan Yesus di hadirat Dia yang mengutusnya adalah di dunia ini sekarang. Setelah murid-murid Yesus diserahkan kepadanya. Ini kita bisa buktikan bahwa di Yohanes pasal 7 ayat 9 Yesus belum dimuliakan. Belum dimuliakan. Di Yohanes pasal 11 ayat 4 Anak Allah akan dimuliakan. Kalau akan berarti belum. Di Yohanes pasal 12 sebentar. Di Yohanes pasal 12 ayat 23 telah tiba anak manusia dimuliakan. Telah tiba, artinya belum dimuliakan juga. Terus di Yohanes pasal 13 ayat 31 sekarang anak manusia dipermuliakan. Baru mau itu, berarti sebelumnya belum dimuliakan. Di Yohanes pasal 17 ayat 1 telah tiba saat dimuliakan. Jadi yang dimaksud tadi bahwa di Yohanes pasal 17:5 itu adalah permohonan doa Yesus kepada yang mengutusnya agar dimuliakan di dunia ini. Jadi sebelumnya belum dimuliakan itu karena menurut pasal-pasal yang tadi jelas bahwa Yesus belum dimuliakan di dunia ini. Setelah murid-muridnya diserahkan padanya, yaitu barulah dia dimuliakan. Jadi harus dipahami, yang dimaksud dengan dunia di situ bukan dunia seperti yang kita tempati ini, tapi orang Yahudi. Dan salah satunya ada murid-murid Yesus. Nah, setelah murid-murid Yesus diserahkan kepadanya, disitulah Yesus dimuliakan. Kita lihat di Yohanes pasal 17 ayat 24 yang artinya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebelum dunia dijadikan, sebelum murid-murid Yesusnya ya diberikan kepada Yesus. Karena dunia yang dimaksud oleh Yesus tadi adalah orang-orang Yahudi. Kita kembali ke Yohanes pasal 8 ayat 58. Yesus ada setelah Abraham. Jadi bukannya Yesusnya ada sebelum Abraham. Kita tahu Yesus lahir dari rahim Maria, sedangkan Abraham sudah ada berapa ribu tahun yang lalu. Yohanes 8 ayat 58 artinya,
Sebentar. Moderator boleh dibacakan itu ayatnya, saya nggak kelihatan. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal 58 di sana disebutkan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi begitu bunyi ayatnya, Ustaz. Nah, itu sebenarnya harusnya nggak begitu bunyinya. Harusnya begini, sesungguhnya sebelum Abraham sudah jadi, aku ada. Karena di situ udah masa lampau tapi putur. Udah terjadi tapi nanti di kemudian hari, bukannya terjadi yang dahulu kala, bukan. Sudah terjadinya nanti setelah dibangkitkan. Okay. Itu memakai kata genestai. Genestai yang masa depan putur, bukan genestai yang sudah lalu. Sudah terjadi, tetapi terjadinya nanti di akhir dunia, setelah dunia kiamat. Jadi bisa dikatakan ini pengertiannya adalah aku Yesus, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham telah dibangkitkan, aku ada. Nah, harusnya begitu. Karena yang dimaksud jadi di situ adalah genestai, itu dalam bentuk kata kerja yang kedua, yaitu masa depan atau futur. Sudah dibangkitkan, tetapi bukan dibangkitkan masa lalu, dibangkitkannya masa depan. Itu disebut dengan past tense futur. Kalau ada yang mengerti leksikon Yunani, itu berasal dari leksikon Ginomai dengan nomor leksikon 1096 atau nomor leksikon 1096. Itu jelas ditulis di definisi futur gensomai. Jadi futur orang ketiga tunggal, jadi buat masa depan, bukannya sudah berlalu. Jadi ayatnya harusnya begini, sesungguhnya sebelum Abraham sudah dibangkitkan, aku ada, gitu. Jadi Yesus tuh ada, di situ memakai kata adanya situ Amy, itu bentuk ke satu, bukannya sudah ada, tapi ada bentuk ke satu. Di situ juga dijelaskan di dalam Greek-nya ada leksikon yang menjelaskan waktu, terjadinya waktu Yesus berkata di situ bahwa dia adanya waktu masa itu, bukan masa lampau. Ini dipakai leksikon dengan nomor 5774, yaitu leksikon kala kini, disebut juga present tense. Arti kala kini dalam bahasa Yunani lebih menunjuk kepada sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi lebih mendekati present continuous daripada simple present, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu sekarang. Itu menunjukkan waktu Yesus berkata itu ya waktu sekarang. Jadi maksudnya Abraham sudah ada sebelum Yesus, tetapi yang dimaksud dengan Abraham jadi di sini adalah nanti ketika dibangkitkan. Sebelum itu juga Yesus memberi gambaran di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Itu Yesus kan istilahnya nggak ada di zaman Abraham, tetapi dia bisa tahu tentang keadaan orang-orang yang sedang berada di dalam kubur. Di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, itu Yesus sedang menceritakan orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur. Dan salah seorang yang miskin itu berada di pangkuannya Abraham. Nah, kalau dari cerita ini berarti yang disalahkan kalau misalkan Yesus mengaku
bahwa sebelum Abraham bangkit, Yesus ada. Itu nggak bisa disalahkan, itu benar. Saya kasih contoh dalam kalimat sehari-hari. Misalkan umur saya 40 tahun, Bapak Presiden Jokowi umurnya 60 tahun. Umur saya dengan umur Pak Presiden Jokowi itu beda 20 tahun, lebih tua Pak Presiden Jokowi. Tetapi ketika saya berkata begini, sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, saya sudah makan ikan goreng. Coba menurut begitu kata-kata saya salah enggak? Padahal kan Pak Jokowi sudah lebih tua dari saya. Halo? Ya, baik Ustadz, penjelasannya tadi sempat terputus ya ini apa audionya. Halo Ustadz, bisa didengar? Halo? Halo Ustadz Tatang Sutisna? Halo ya, baik pemirsa ya, sambil kita menunggu dari audionya Pak Ustadz Tatang Sutisna. Tadi kita sudah mendengarkannya dengan panjang lebar bahwa begitu pentingnya kita memahami Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Walaupun Yesus tentu saja tidak berbicara dalam bahasa Yunani ketika beliau itu mengajarkan Injil. Kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal ke-9 ayat 35, kemudian di dalam Injil Matius pasal 8 ayat ke-35 bahwa Yesus itu mengajarkan Injil ya. Tentu saja ketika Yesus itu mengajarkan Injil, beliau tentu tidak mengajarkan dalam bahasa Yunani, tetapi beliau itu tentu mengajarkan dengan lisan kaumnya, yaitu dalam bahasa Ibrani ya ataupun Aramaik. Nah, dari penjelasan Pak Ustadz Tatang Sutisna tadi kita bisa memahami ya bahwa selama ini ketika kita salah dalam memahami kata-kata dari seorang guru ataupun seorang panutan seperti Yesus Kristus ya atau Isa Al-Masih, tentu saja kesalahan itu merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal karena ketika kita memahami Alkitab ini dari terjemahan tanpa melihat dari bahasa aslinya, maka itu adalah merupakan suatu awal dari kehancuran ataupun kebinasaan karena tentu saja terjemahan itu tentu tidak ada yang sempurna. Makanya ketika teks Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu yang menjadi rujukan bagi seluruh naskah Alkitab Perjanjian Baru, tentu saja ketika Alkitab ini diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani ya, walaupun mungkin LAI ini merujuk dari naskah kitab King James, tetapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani yang merupakan sumber tertua yang masih bisa kita temukan sampai dengan saat ini. Nah, dari penjelasan tadi tentu kita sudah bisa memahami bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu ataupun teks dalam bahasa Yunani itu penting kita pahami, dan saya juga baru mengetahui ya dari penjelasan tadi bahwa salah satu contoh yang diberikan oleh Ustadz Tatang Sutisna tadi ya tentang Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-58 di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka ya, kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, ini selama ini umat Kristen itu salah dalam memahami ya. Tetapi barangkali tidak semua Kristen, karena umat Kristen juga ada yang memahami bahasa Yunani. Nah, jadi kesalahan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa Yunani itu dari teks aslinya, itu adalah merupakan kesalahan ketika memahami bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu telah ada sebelum Abraham. Ya, itu adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, seakan-akan Yesus Kristus itu sudah ada sebelum Abraham, padahal selisihnya seperti yang kita ketahui ya dari Alkitab Perjanjian Baru maupun Al-Quran bahwa
Isa Al-Masih itu lahir pada awal-awal Masehi, sedangkan selisihnya dengan Nabi Musa ada sekitar 1.300 tahun, apalagi selisihnya waktu yang sangat panjang antara Yesus dan Abraham, di mana tentu saja Yesus itu dijadikan ribuan tahun setelah Abraham, bukan sebelum Abraham ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali untuk menunggu ya, barangkali ada masuk lagi ya dari Ustadz Tatang Sutisna. Kita akan coba kembali untuk menghubungi beliau ya. Jadi sambil menghubungi beliau, kita akan kembali ya untuk menunggu ya. Barangkali beliau berhasil kembali masuk. Halo, tes. Halo. Di link ini. Oke, ada. Oke, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh, Maaf Ustaz. tadi. Terputus ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terganggu jaringan, putus ya. Oh iya, baik, nggak masalah, Ustaz. Ya, tadi Gimana kita lanjut? Ya, tentu saja kita lanjut. Jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya tentang Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 58 dan ayat-ayat sebelum itu yang sudah dijelaskan dari Leksion Greek ya. Dan ada satu lagi Ustadz, saya akan kembali untuk menanyakan kepada Ustadz ya, karena ini adalah merupakan suatu ayat yang sangat penting bagi doktrin ketuhanan Yesus dari saudara-saudara umat Kristiani, yaitu yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat 30, di mana di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, ini adalah merupakan suatu ayat pamungkas bagi mereka untuk mendukung atau mengesahkan bahwa Yesus itu Tuhan, karena beliau bersatu dengan Bapa. Ya, nah ini bisa tolong Ustadz jelaskan dari teks ayat ini Ustadz? Terima kasih. Boleh sebentar ya, saya cek dulu. Yohanes pasal Ya, baik. 10 ayat 30. Ya, baik. Aku dan Ya, Bapa adalah Injil satu. Yohanes 10:30. Itu satu di situ sebenarnya bukannya satu Trinitas, bukan. Maksud satu di situ adalah bersama. Harusnya aku dan Bapa adalah bersama-sama. Harusnya begitu. Saya minta tolong kepada moderator, tolong diketik leksikonnya supaya kelihatan situ ya sama penonton. Leksikonnya HI 1520. Tapi ditulis ya HIS spasi 1520 dalam TB ya, nanti bahasa Indonesia munculnya. HIS 1520 dalam TB. Silakan coba ditampilkan. Tulisannya HIS spasi 1520 dalam TB. Pencarian begitu. Ustadz bisa tolong disebutkan lagi Ustadz ayatnya tadi, leksikonnya nomor berapa? Leksikonnya tulisan saya aja ya, HEIS. Jadi is spasi 1520 dalam TB, tulisannya dalam TB. Oh iya. HEIS 1520 dalam TB ya Ustadz? Betul. Coba diklik di situ. Ya. Dilihat definisinya apa aja di situ definisinya. Baik, sambil menunggu untuk oh ya sudah muncul ya. Baik. Coba definisinya disebutkan apa aja itu?
kalau boleh tulisnya dalam TB, jadi nanti munculnya bahasa Indonesia. Heis Baik, sambil ya. spasi 1520 dalam TB. Baik, sambil menunggu untuk ditampilkan leksion teksnya. Oh ya, sudah muncul ya, Ustaz. Ya, ini sudah muncul, Ustaz. Ya. Baik, sambil kita Nah, itu menunggu ya. tolong dibaca definisinya ya. Baik, dalam TB satu seorang masing-masing ya, Ustaz. Dalam Terus TB, apalagi ada Ustaz ini bersama dari, di situ. ya, satu seorang masing-masing, Ada salah bersama. satu. Di sini Ada ada bersama artinya. saling, satu orang kepada seseorang bersama-sama, Ustadz ada. Ada ya bersama-sama, Ustadz. Nah, itu kalau menurut tafsir saya, jadi yang dimaksud dengan Yohanes pasal 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu di situ harusnya bersama-sama. Karena menurut Yohanes pasal-pasal lain sebutkan bahwa Yesus itu tidak sendiri dalam menghakimi, dalam istilahnya dalam segala hal, itu Dia yang mengutusnya. Makanya disebut Yesus adalah Immanuel. Arti Immanuel adalah Tuhan bersama Dia, gitu kan. Jadi maksud satu di situ adalah aku dan Bapa adalah bersama. Terus yang satu lagi, tadi pasal berapa tadi? Oh, pasal... ini yang Yohanes, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu ya. Ya, 17:23 ya. Menurut saya udah saya jelaskan di situ bersama-sama. Iya. Ya, baik Ustaz. Yohanes pasal 17 ayat 23. Sebentar, ini soalnya alat saya lagi error ini tadi ngeblank, jadi saya manual. Boleh tadi tampilkan ayatnya tadi yang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, Yohanes 17:23 ya Ustaz. Itu Yohanes ya Ustaz, masih ditampilkan di moderator. Masih di Yohanes yang ada aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Ini saya yang panduan saya lagi error nih, jadi nggak kelihatan. Ya. Ini di dalam Injil Yohanes pasal ke-23, di sana disebutkan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, itu penjelasannya Ustaz dari Yohanes pasal 17 ayat 23. Nah, itu pasal Yohanes yang saya maksud, pasal Yohanes yang bilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu yang dimaksud dengan di dalam itu artinya dengan atau bersama atau di antara. Jadi harusnya aku dengan Bapa dan Bapa dengan aku. Aku bersama Bapa dan Bapa bersama aku, harusnya begitu. Karena menurut leksi Yunani itu artinya adalah dengan bersama. Coba silakan ditampilkan leksikon N spasi 1700 seperti tadi. Jadi EN spasi 1722 dalam TB. Jadi nanti yang keluar bahasa Indonesianya. Tolong ditampilkan ke moderator. Diketik EN, jadi N spasi 1722 dalam TB. Cari pencariannya begitu. Bisa ditampilkan. Kalau nggak pakai N juga nggak apa-apa. Leksikon Yunani 1722
1722. Itu di situ artinya adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah iya, dalam bahasa Inggrisnya itu artinya in, by, with. By adalah dengan, with dengan juga artinya. Nah, itu maksudnya. Nanti di dalam bahasa Indonesianya jelas di situ bahwa di situ arti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu adalah harusnya aku bersama Bapa dan Bapa bersama aku. Karena dalam bahasa Yunani di leksikon Yunani nomor 1722 diartikan dalam bahasa Inggris adalah in, by, with. Ini kita bisa lihat di definisi di bahasa Indonesia itu artinya ada dengan itu dibacakan tolong. Ya. Di dalam Di definisi, TB ya Ustaz. Definisinya itu ada dalam, dengan, pada, betul ya. di antara, Definisi. asal mula. Definisinya di sini Ustaz hanya Ya, itu berarti kalau dengan itu berarti kan itu udah cukup. Kalau ada kata dengan itu berarti bersama. Itu artinya in, by atau with itu dengan itu sama-sama. Berarti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu sama dengan kalau ditafsir adalah aku bersama Bapa dan Bapa bersama aku. Atau aku dengan Bapa dan Bapa dengan aku. Nah, itu kalau tafsir harusnya begitu. Jadi ngerti, yang baca jadi ngerti. Kalau disebutkan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, bagaimana bisa? Sedangkan Bapa itu lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Nah, itu yang penjelasan Yohanes yang aku di dalam Bapa dan di Bapa di dalam aku sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, baik Ustaz. Jadi sebelum kita kembali untuk menanyakan untuk yang lainnya, kita akan kembali untuk mengingatkan kepada pemirsa bahwa kita akan kembali untuk membuka ya donasi kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bisa barang siapa yang ingin mendonasikan ya zakat, infak dan sedekah bisa saudara salurkan melalui nomor rekening yang ada di screen kami ini ya pemirsa. Di sini bisa kita lihat di screen ya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening yang ada di screen ya. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah untuk bisa yang meluangkan rezekinya sebagian dari rezekinya untuk mendonasikan ke Yayasan Pembina Mu'alaf. Ya, baik pemirsa yang ada di rumah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Tatang Sutisna tadi sudah membuka penjelasan bagi kita ya bahwa pentingnya kita memahami kata-kata Yesus yang ada di dalam Alkitab Injil Yohanes tadi ya pasal 10 ayat 30 itu, jadi bukan berarti bahwa Allah itu bersatu dengan Yesus, akan-akan kemana-mana Allah pergi, Yesus menempel di sebelah kanan Bapa ya, jadi tidak seperti itu. Artinya ketika Yesus mengatakan bahwa Allah dan Bapa itu adalah satu, itu artinya satu maksud dan tujuan, atau bersama-sama dengan Allah dalam satu maksud dan tujuan. Ya baik Ustadz, barangkali Ustadz ada lagi yang ingin saya tanyakan lagi ke Ustadz tentang Perjanjian Lama ya Ustadz ya, karena ini kan tadi kita sudah membahas tentang Perjanjian Baru ya Ustadz. Jadi di sini saya akan menanyakan ke ini ya Ustadz tentang Perjanjian Lama ya. Di Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1, Mazmur pasal 82 ayat 6, dan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 Ustadz. Yaitu tentang di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6 di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mengatakan di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6 yang di sana Ustaz, bahwa aku telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6 dan yang lain yang telah saya sebutkan tadi. Barangkali Ustadz bisa jelaskan tentang konteks dari ayat itu. Ya, terima kasih. Baik, itu konteks ayat. Halo? Halo ya. Suara saya bisa didengar? Cukup jelas ya, cukup jelas. Suara saya cukup ya. Ya, baik. Ya, cukup jelas. Itu yang dimaksud dengan
Yang dimaksud dengan kamu adalah Allah dan kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi, itu adalah mengutip dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 1. Jadi yang dimaksud dengan kamu di situ adalah Musa. Musa adalah Allah. Kamu di situ diambilkan oleh moderator di situ bentuk katanya tunggal jamak gitu. Kalau menurut saya di situ adalah singular, tunggal. Makanya disebut Musa. Boleh ditampilkan Keluaran pasal kata 7 ayat kamu 1 ya? adalah Allah. Bukan pasal 7, di Mazmur 82 ayat 6. Oh ya. Mazmur Di 82 Mazmur ayat 6 ya? 82 ayat 6. Ya. Ya, coba ditampilkan kata aku itu bentuk katanya tunggal apa plural gitu. Tunggal apa jamak. Ya. Sudah ada di screen Ustadz. Di sana dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Mazmur pasal ke-82 ayat ke-6. Ya, saya di situ yang dimaksud dengan kamu adalah Musa. Karena kamu di situ bentuknya jenis katanya adalah tunggal. Tunggal. Kamu adalah Allah. Jadi Musa adalah Allah. Ini mengutip kitab Kejadian, kitab Keluaran pasal 7 ayat 1. Di mana Musa diangkat menjadi Allah. Kamu di situ singular atau tunggal bentuknya. Sedangkan kata Allah di situ bentuknya adalah plural. Itu yang dimaksud dengan Allah di situ adalah Allah yang maha tinggi. Kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi yang dimaksud dengan kamu adalah Allah, artinya adalah kamu adalah Allah yang maha tinggi. Itunya harusnya begitu, karena Allah di situ plural. Kalau subjeknya kamu tunggal, maka seharusnya di objeknya juga yang Allah itu harus Elohim ya, di situ Elohim itu kan plural. Harusnya juga harus bentuk tunggal juga. Makanya diterjemahkan bukannya kamu adalah Tuhan-Tuhan atau kamu adalah Allah-Allah, tetapi kamu adalah Allah yang maha tinggi. Meskipun disebut dua Allah itu, yang satu Allah, yang satu yang maha tinggi, itu tetap merujuknya satu orang, satu pihak, yaitu Allah yang maha tinggi. Sebagaimana di Keluaran 7 ayat 1, Musa disebut bahwa Musa diangkat menjadi Allah, menjadi Elohim. Jadi jangan salah tafsir. Kamu di situ adalah Musa, adalah Allah yang maha tinggi, bukan Allah-Allah. Diterjemahkan di sini harusnya Allah yang maha tinggi, karena itu bentuknya majestic majority. Meskipun bentuknya plural atau jamak, Allah Elohim di situ, tetapi merujuk pada subjek yang tunggal. Jadi yang dimaksud dengan Elohim adalah Allah yang maha tinggi. Sedangkan di kalimat selanjutnya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Anak-anak di situ adalah jamak atau plural, bukannya tunggal. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak yang maha tinggi di situ adalah orang-orang Yahudi, anak-anak Musa maksudnya. Anak orang Yahudi adalah anak-anak Musa, karena di situ disebut jamak karena ada kata sekalian. Berarti harusnya dan kalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Harusnya begitu. Kamu sekalian artinya kalian. Jadi bentuknya jamak. Di situ kadang-kadang suka salah mengartikan. Di situ katanya dewa-dewa. Bukan, itu artinya adalah Allah yang maha tinggi, karena subjeknya kamu, Musa, itu adalah tunggal. Kecuali seperti yang ini, yang ayat selanjutnya, anak-anak kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Itu kamu sekalian, itu plural, jamak. Sedangkan anak-anak di situ adalah plural juga. Jadi memahami bentuk kalimat, itu harus lihat subjeknya dulu.
nanti objeknya juga akan mengikuti. Nggak disebutkan kamu adalah Allah-Allah, tapi harus jadi tunggal juga artinya. Jadi Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ya satu. Jadi cocok. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi tadi Ya, di baik Ustaz. Kidung Tadi Agung cukup tadi ya. jelas bahwa ketika Saya lanjut kita ke Kidung Agung. ya. Tadi cukup jelas ya Ustadz ketika kita dijelaskan tentang dalam kitab Mazmur pasal 82 ayat 6 di mana di sana dikatakan anak-anak tinggi, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian ya, berdasarkan dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 1. Nah, di situ pasal 7 ayat 1 itu tentu saja hubungannya dengan Musa ya Ustadz. Sedangkan dalam kitab Mazmur tadi tentu saja Mazmur Daud. Ya, jadi itu hubungannya antara Keluaran Musa dengan Mazmur Daud itu bisa sinkronkan Ustaz. Artinya yang dimaksudkan tadi itu Mazmur Daud atau Musa Ustaz? Nah, itu Mazmur pasal 82 ayat 6 sedang mengutip kitab Keluaran pasal 7 ayat 1. Jadi yang disebut sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim, itu sedang mengutip di Keluaran 7 pasal 1. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Nah, sedang mengutip di situ. Oh iya, baik. Yang dimaksud kamu di situ adalah Musa, Elohim gitu. Baik. Jadi satu lagi Ustadz tentang Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ini Ustadz, sebelum kita akhiri, bisa tolong dijelaskan lagi tentang ayat ini. Oh, bisa minta tolong ditampilkan ayatnya. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ditampilkan dulu. Saya di sini manual soalnya nggak ada ini, ada apa? Tanya ngeblank tadi. Iya ya, Kidung Agung 5:16 ya. Oke, kita menunggu ditampilkan ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ya pemirsa. Kita akan kembali untuk mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk bisa ya mendonasikan sebagian dari harta yang dimilikannya untuk pembangunan Geraha Mu'alaf ya, yang bisa kita lihat nomor rekeningnya pada screen di bawah ini atas nama Yayasan Geraha Mu'alaf di Bank Mandiri dengan nomor rekening yang sudah tertera di screen ya. Jadi cukup jelas ya pemirsa bahwa apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh narasumber tadi tentang kitab Mazmur pasal 82 ayat 6 di mana di sana dikatakan bahwa kamu adalah anak Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, itu merujuk pada kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 dan konteksnya itu sama. Dan selanjutnya kita akan melihat penjelasan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang sudah tertera di screen. Di sana dikatakan kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Begitu Ustadz bunyi dari ayat kitab Kidung Agung pasal ke-5 ayat 16, bisa tolong Ustadz jelaskan konteks dari ayat itu? Nah, ini banyak kaum Kristiani yang bilang bahwa ayat ini bukan nubuatan. Nah, saya akan jelaskan. Ini di sini kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatunya padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, itu di situ disebutkan bahwa Mahamadim adalah bentuknya dalam bentuk plural, jamak ya, seperti tadi Elohim. Tetapi karena di sini kata ganti kalau dalam bahasa Inggrisnya ada dia atau he adalah tunggal, itu sebenarnya bukan jamak, tetapi dalam bentuk yang majestic majority tadi. Jadi Muhammadim di situ, Mahmad ada imbuhan im atau ijim, itu dalam bentuk yang jamak, tetapi diartikan tunggal.
Karena kenapa diartikan tunggal? Kita lihat contoh di kata ini kalau terjemahan lain ada disebutkan bahwa termanis. Boleh ditampilkan ke terjemahan yang lainnya di kata manis itu. Maksudnya itu di teks bahasa asli ya Ustadz ya? Di terjemahan lain juga nggak apa-apa. Soalnya ini yang manis di sini juga beribuhan ijim atau im. Itu diterjemahkan dengan termanis. Ya, jadi maksud termanis itu adalah majestic majority juga. Harusnya di Muhammad tadi adalah Muhammad yang paling indah harusnya itu. Karena di arti yang sebenarnya Muhammadim di situ adalah milik kami yang paling indah. Okay. Barangkali mungkin bisa ditampilkan dari kitab terjemahan lama ya Ustadz ya? Bisa ditampilkan dari terjemahan lama Ustadz? Oh iya, terjemahan lama, iya, terjemahan lama aja. Ya, kalau tadi kan dari terjemahan baru ya, tadi mungkin dari terjemahan lama Ustadz. Kalau terjemahan baru banyak yang ininya kurang pas itu kalau di terjemahan. Makanya kalau terjemahan lama masih ada sisa-sisa yang bisa istilahnya bisa dimengerti. Itu di kata manis itu artinya termanis. Ada terjemahan termanis nggak di situ? Ini dari terjemahan lama ini Ustadz. Mungkin bisa ditampilkan lagi dari terjemahan sehari-hari ya Ustadz, barangkali ya? Boleh, silakan. Ya, barangkali dari terjemahan sehari-hari mungkin bahasanya. Ya, karena tadi kan dari terjemahan baru ya. Kalau mau ya dikliknya aja gini aja Kidung Agung 5 pasal 16 klik langsung aja gitu. Jadi nanti keluarnya terjemahannya banyak nanti. Kidung Agung 5 titik 2 15 baru di enter. Itu nanti keluarnya banyak nanti. Jadi enggak terjemahan satu aja. Dari terjemahan bahasa Inggris juga ada, terjemahan lama juga ada. Jadi nanti atau bisa diketahui bahwa akhiran iyim di situ atau im itu bentuknya adalah pengagungan termanis. Kalau Muhammad di situ adalah Mahmadim. Mahmadim itu adalah Muhammad yang paling indah. Jadi yang paling yang artinya bukan bukan jamak artinya, tetapi seperti Elohim tadi. Jika di terjemahan jadi seperti Elohim itu kan kalau menurut katanya adalah jamak, tetapi karena subjeknya adalah Musa, maka berarti tunggal juga. Ini juga Muhammadim itu milik kami yang paling indah adalah Muhammad yang paling indah harusnya. Jadi bukan plural, itu harusnya tetap aja diartikan dengan tunggal. Karena di beberapa jadi di sini terjemahan yang bahasa Inggris jelas ada tulisan kata ganti dia di situ he, itu berarti kan seorang laki-laki, bukannya dia, bukannya mereka. Coba dilihat di terjemahan bahasa Inggris ada tulisan he apa dia. Kalau enggak di kata manis aja ada tulisan termanis. Diidam-idamkan manisan teramat manis Ustadz, tutur katanya teramat manis dan menarik. Ya, itu termanis itu kan bentuknya itu tadi juga bentuknya ijim juga diartikan teramat manis, bukannya manis-manis. Artinya itu berarti yang di Mahmadim juga diartikan harusnya yang juga. Karena itu majestic majority. Jadi di jenis katanya plural tapi pengertiannya tunggal itu harusnya. Seperti Elohim yang tadi. Jadi diterjemahkan bukan Allah-Allah tetapi Allah yang maha tinggi begitu. Jadi harus dilihat juga dari keseluruhan konteks, bukan berarti itu Muhammad apa milik kami, tetapi milik kami yang paling indah. Ini jelas di
pengertian kalau ada yang mengerti leksikon, itu diklik di leksikonnya, itu pengertiannya adalah milik kami yang paling indah. Tidak disebut milik kami, padahal kan Mahmadim. Mahmadim itu kan plural, tidak disebut milik kami, tetapi milik kami yang paling indah. Sama seperti tadi yang manis, tidak diterjemahkan manis-manis, tetapi yang termanis itu artinya bentuknya jamak, tetapi ditafsir harusnya tunggal karena dalam bentuk yang majestic majority itu tadi. Oke, baik Ustadz, cukup jelas ya pemahamannya. Ya, saya lanjut dulu sebentar. Itu kalau misalkan ada yang melakukan bahwa itu bukan nubuatan, silakan dilihat sebentar, saya tadi nulis ini di Jepannya pasal 3 ayat 8. Jepannya pasal 3 ayat 8. Bisa ditampilkan pasalnya? Zefanya ya Ustadz, pasal 3 ayat 8 ya? Iya. Ya, betul. Ya, baik. Kita lagi menunggu untuk ditampilkan di screen. Ya. Ya, itu di Jepannya itu bentuknya hampir sama dengan tadi. Kata-katanya manis gitu ya. Itu kata-katanya di situ itu bentuknya hampir sama dengan yang di depannya pasal 3 ayat 8 yang berbunyi nantikanlah. Nah, itu harus kata-katanya di situ hampir sama dengan depannya ayat pasal 3 ayat 8 dengan dimulai dengan kata nantikanlah. Itu di situ disebut dengan cakah atau tunggulah. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut cakah. Dengan nomor leksikon 2442. Itu artinya ada tunggulah. Ketika di Kidung Agung pasal 5 ayat 16 disebutkan kata-katanya itu dalam bentuk cek atau disebutnya dalam bahasa Ibrani itu kakek dengan nomor leksikon Ibrani 02441 itu artinya bisa disebut tunggulah juga. Jadi kata-katanya di situ sinonim dengan arti tunggulah. Jadi ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 bisa diterjemahkan juga tunggulah minuman yang termanis semuanya. Dialah Muhammad yang paling indah. Nah, harusnya begitu. Bisa juga terjemahkan begitu menurut tafsir yang saya kuasai begitu. Saya ngikutin istilahnya persamaan kata. Itu kakek yang ada di Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dengan nomor leksikon 02441 itu sinonim dengan cakah yang nomor leksikon 2442 di Jepannya tunggulah. Nah, itu akhirnya artinya Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu adalah nubuatan karena kalau misalkan diterjemahkan menurut tafsiran yang saya kuasai itu adalah tunggulah minuman termanis. Jadi bukan minuman manis-manis, minuman termanis karena di situ termanis juga bentuk katanya iyim juga pakai ibuhan im, bukannya jamak tetapi maksudnya termanis. Tunggulah minuman termanis semuanya Muhammad yang paling indah. Jadi diterjemahkannya bukan yang paling indah atau milik kami tetapi Muhammad yang paling indah, harusnya begitu. Jadi kalau ada yang meragukan bahwa itu ada nubuatan, dia silakan lihat di Jepannya pasal 3 ayat 8. Itu. Ada lagi? Silakan. Ya, baik Ustadz, cukup jelas ya. Jadi saya mau menambahkan ini. Maaf tadi ketinggalan ini karena ya, baik. Itunya apa? Alat saya ngeblank, saya mau menambahkan tentang Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 tentang sang penghibur atau sang penolong lain, yaitu roh kebenaran atau roh kudus. Boleh ditampilkan pasalnya, pasal Yohanes
14 ayat 15 sampai ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ke 26 ya, Ustaz? Betul. Ya, ya. Baik. Sambil kita menunggu tampilannya di screen, kita akan kembali untuk mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk kembali untuk mendonasikan ya, zakat, infak, dan sedekah, dan donasi dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah ya, dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan kontak yang sudah tertera di layar. Dan semoga amal ibadah saudara-saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sambil kita menunggu. Ini saya sambil menunggu saya ya. jelaskan juga langsung ya. Jadi Ya, baik, menurut orang Kristiani bahwa sang penghibur atau sang penolong lain itu bukan Nabi Muhammad. Ini saya akan jelaskan. Di situ sang penghibur atau sang penolong lain, jenis katanya adalah noun maskulin. Artinya seorang laki-laki. Sedangkan roh kebenaran adalah noun feminim. Dan Roh Kudus adalah noun netral. Artinya bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ini menurut Yohanes pasal 14 disebutkan bahwa sang penolong lain adalah roh kebenaran, adalah Roh Kudus. Padahal kan sudah jelas di situ bahwa sang penolong lain itu beda dengan Roh Kudus. Karena dilihat dari jenis katanya juga beda. Dan Roh Kudus juga beda dengan dengan roh kebenaran karena jenis katanya juga beda. Tetapi kita kembali tadi ke Yohanes pasal 1 ayat 5 bahwa yang dimaksud dengan aku di situ ternyata artinya adalah kukatakan atau kuberitahukan. Dalam kaidah bahasa Yunani, kata-katamu adalah kamu sendiri. Saya sedang bicara nih. Jadi kata-kata saya ada saya sendiri. Itu dalam kaidah bahasa Yunani. Kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu menurut bahasa Yunani. Firman adalah Allah. Kata adalah kamu sendiri. Siapa yang berkata itu berarti kamu sendiri. Kata-kata Ustadz Laode adalah Ustadz Laode sendiri. Itu menurut kaidah bahasa Yunani. Nah, menurut Yohanes 14 juga sama. Bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus, adalah sang penolong lain. Itu satu oknum. Disinilah banyak yang keliru dengan Trinitas. Menyamakan bahwa 3 oknum dalam satu. Ini karena dalam kaidah mereka kata-katamu adalah kamu sendiri, begitu. Jadi yang dimaksud dengan sang penolong lain di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka berkata kan di situ sama dengan Roh Kudus. Nah itu karena Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Dia sedang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka otomatis kalau menurut kaidah tata bahasa Yunani, Roh Kudus juga adalah Al-Quran. Dan begitu pun pula dengan Nabi Muhammad. Ketika membacakan ayat Al-Quran, maka otomatis Nabi Muhammad juga adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ketika kata-katamu adalah kamu sendiri, maka jika malaikat Jibril adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad juga adalah Al-Quran, maka saya dalam hal ini sedang membela saudara Yonatan bahwa Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Itu tidak salah. Karena yang dimaksud dengan Roh Kudus menyertai mereka itu maksudnya adalah hukum Taurat. Ada cerita, ada hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa kalau nggak salah, yang bicara itu pendeta Buhaira atau pendeta bisa dibantu,
pendeta siapa tuh yang bicara bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah nomos, namus. Itu arti namus sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah Taurat, hukum-hukum Taurat. Tetapi diartikan dalam oleh orang para penafsir itu diartikan adalah malaikat Jibril. Namus disebut malaikat Jibril. Sedangkan di dalam arti bahasa Yunani bisa dilihat, tolong ditampilkan di pasal Matius pasal 5 ayat 17. Tolong di moderator bisa dilihat di situ. Itu disebut Di dalam namus. Injil Matius pasal 5 ayat 17 ya Ustaz ya? Iya, betul. Iya, baik. Itu disebut di situ namus. Yang pasal dimaksud 5 dengan ayat namus 17. di situ adalah betul. Matius pasal 5 ayat 17. Tolong ditampilkan biar nanti jelas ininya pembahasannya. Ya Ustaz. Sudah cukup jelas itu tadi ditampilkan di screen. Di sana disebutkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Nah, itu di Matius pasal 5 ayat 17, yang dimaksud dengan hukum Taurat adalah namus, nomos. Boleh misalkan kalau yang nggak percaya, silakan dilihat di leksikon Yunani dengan nomor 3551. Di situ disebut namus. Namus di situ adalah hukum Taurat. Jadi yang menyertai orang-orang Nazaret, Nasrani adalah hukum Taurat. Hukum Taurat disebut dengan Jibril. Dan Jibril disebut nomornya berapa tadi Ustaz? Nomor leksikonnya? Nomor leksikon Yunani 3551. 3551 ya? Betul, ya. Nah, itu artinya coba di definisi artinya apa aja di situ? Definisinya itu adalah hukum Taurat, hukum kitab Taurat, hukumku kitab Taurat, hukum Taurat, peraturan-peraturan menghakimi kitab kepada hukum Taurat atau untuk hukum Taurat. Definisinya maskulin ya, ajaran, hukuman, hukum Taurat. Ya, ya itu kan nomos. Itu namus itu. Namus itu yang disematkan kepada Jibril. Jibril disebut namus, disebut hukum Taurat sampai dengan wahyu. Makanya di ayat Al-Qur'an banyak menyebutkan bahwa Jibril adalah wahyu itu sendiri. Dan disebutkan juga bahwa Jibril adalah roh juga, roh yang kudus dan roh al-amin. Nah, ini tidak salah. Kalau Jibril disebut dengan roh, tidak salah. Kalau Jibril disebut dengan wahyu juga tidak salah. Karena di sini juga jelas bahwa arti namus atau nomos di situ adalah hukum Taurat. Artinya hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang. Itu arti yang menyertai orang-orang Nasrani adalah hukum Taurat. Di Quran surat 42 ayat 52 juga disebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu. Wahyu di situ adalah roh. Jadi tidak salah jika roh kebenaran adalah Al-Quran, karena di Quran surat 42 ayat 52 disebutkan wahyu di situ Al-Quran adalah roh. Jadi yang dimaksud dengan sang penolong lain tadi di Yohanes pasal 14 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan roh kebenaran adalah Al-Quran. Bisa dicek di Quran surat 42 ayat 52. Al-Quran disebut wahyu atau tulisan disebut adalah roh. Sedangkan Jibril sendiri disebut juga roh. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Jibril adalah roh. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, menyampaikan Al-Quran, bisa disebut malaikat Jibril adalah Al-Quran itu sendiri. Karena menurut kaidah tata bahasa Yunani, kamu adalah kamu sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad mengucapkan Al-Quran atau
menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad juga bisa disebut Al-Quran itu sendiri. Karena menurut kata bahasa, kaidah orang Yunani, bahasa Yunani, kata-katamu adalah kamu sendiri. Jadi tidak salah jika Roh Kudus disebut juga adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di Quran surat 42 ayat 52, Wahyu juga disebut roh, Al-Quran disebut roh, dan juga disebut roh. Jadi, jika ada yang meragukan Yohanes pasal 14 bahwa Roh Kudus itu bukan Jibril, ya harus dimengerti dulu bahwa kata-katamu adalah kamu sendiri. Ketika Roh Kudus menyampaikan kebenaran, yaitu Al-Quran, maka sama dengan sang penolong lain itu sendiri. Makanya di Yohanes 14 disebutkan, sang penolong atau sang penghibur adalah roh kebenaran, adalah Roh Kudus. Itu tidak salah. Karena memang tata bahasanya begitu. Yang jadi persoalan, ini Trinitas ini. Jadi persoalan, karena nanti bisa disangka itu satu ini, Allah dengan Roh Kudus disebut satu. Itu salah. Karena itu menurut tata bahasa memang begitu, padahal sudah jelas bahwa roh kebenaran di situ adalah noun feminim. Sudah jelas, jenis katanya beda. Dan Roh Kudus adalah noun netral, beda dengan dengan sang penghibur atau sang penolong yang jenis katanya adalah noun maskulin, seorang laki-laki. Nah, jadi perlu diketahui oleh orang Kristiani bahwa dalam kaidah bahasa Yunani, kata-katamu adalah kamu sendiri. Firman itu adalah Allah. Allah adalah firman itu. Nah, itu tidak salah karena kaidahnya memang begitu. Tetapi jangan sampai diartikan bahwa tiga individu ini satu, beda. Karena jenis katanya juga berbeda. Tetapi karena memang kaidahnya begitu, kata-katamu adalah kamu sendiri. Nah, kita lihat aja jenis katanya. Jadi disinilah awal kekeliruan Trinitas. Roh Kudus disangka adalah Allah itu sendiri. Dan firman Allah disangka adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau menurut Al-Quran, juga memang sebenarnya tidak masalah. Tetapi udah jelas bahwa Roh Kudus beda pihak, firman Allah juga beda pihak, dan Allah sendiri itu beda pihak. Jadi tidak satu hakikat. Ya, disitulah istilahnya kekeliruannya orang-orang Nasrani. Ya, cukupkan sekian. Kira-kira ada pertanyaan lagi, silakan. Baik Ustaz, saya rasa sudah cukup jelas ya dari penjelasan pertama sampai dengan terakhir ini sudah cukup jelas. Dan poin yang bisa saya petik di sini adalah bahwa ternyata ketika umat Kristen dengan bangga menyebutkan bahwa ada nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus di dalam kitab Perjanjian Lama itu, tetapi nyatanya tidak ada disebutkan nama secara detail. Tetapi menariknya justru nama Nabi Muhammad yang sudah sungguh sangat jelas di beberapa kitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah sangat jelas disebutkan dengan jelas bahwa ada nama Nabi Muhammad di situ. Ditambah lagi dengan kata-kata Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam Injil Yohanes yang sudah disebutkan tadi tentang roh kebenaran itu, sudah cukup jelas bahwa memang semua nubuatan itu adalah tertuju kepada khataman anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi poin yang hendak kita sampaikan di sini adalah juga betapa pentingnya kita memahami kitab kita masing-masing itu berdasarkan kitab dari teks bahasa asli, yaitu seperti yang Muslim pahami adalah teks Al-Quran berbahasa Arab dan teks kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani dan juga teks Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Jadi cukup jelas ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi pada kesempatan hari ini ya kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita, dan pemirsa yang ada di rumah semoga bisa diberikan akal yang panjang ya untuk bisa melihat bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Terima kasih kami atas nama Laude dan juga Ustadz Tatang Sutisna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Geraha Mu'alaf yang telah memberikan kami memfasilitasi kami untuk mengadakan acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.